Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi yang saya akan bawakan sebuah tema, yaitu jangan berbuat dosa. Saudaraku, semenjak manusia telah jatuh di dalam dosa, maka manusia cenderung untuk berbuat dosa. Karena benih dosa telah masuk ke dalam dunia yang kita wariskan semenjak Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada cara lain selain daripada kita harus dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Dosa berasal dari kata harmatia, artinya meleset. Artinya bahwa tindakan manusia telah menyimpang daripada perintah Allah. Dan penyimpangan itu adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Setiap orang yang berdosa pasti akan dihukum karena mendapatkan murka dari Allah. Manusia tidak dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan Allah karena dosa. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak bisa dicemari oleh dosa. Tapi kita bersyukur bahwa Allah memiliki inisiatif untuk supaya manusia kembali kepada Allah. Karena Allah sangat mengasihi manusia yang Ia ciptakan, yang serupa segambar dengan Dia. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan untuk boleh datang kepada Bapa. Firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita memperoleh keselamatan itu dengan percaya kepadanya. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya kepadaku bahwa aku adalah Dia, maka kamu akan mati di dalam dosa. Hanya melalui percaya kita kepada Yesus, boleh kita dapat diselamatkan. Dengan jalan demikian, kita diperdamaikan oleh tubuhnya sendiri kepada Bapa, sehingga manusia boleh datang kepada Bapa dengan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bila kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus pelihara kepercayaan kita itu sampai kepada garis akhir. Kita bersyukur Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi kita untuk tetap kuat di dalam Dia, untuk menghindari kita di dalam dosa. Kita telah mendapatkan kelahiran baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kelahiran baru itu pada waktu kita percaya kepada Dia dan menerima Roh Kudus yang telah Dia berikan kepada kita sebagai harta yang termahal. Saudaraku sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, sejak kita menerima Roh Kudus, berarti Roh Kudus mendiami hidup kita, berarti benih ilahi ada dalam kita yang memimpin kita kepada kesempurnaan Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk tidak hidup lagi di dalam keinginan-keinginan daging, karena benih ilahi ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, sehingga kita tidak mampu lagi untuk berbuat dosa. Karena apa yang kita kerjakan semenjak Roh Kudus ada di dalam kita, hanya mengerjakan keinginan-keinginan Bapa. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, dia berkata begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudaraku, penting sekali kita membuka hati kepada Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam segala kebenaran. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Mustahil bagi seseorang untuk memelihara iman percaya kepada Yesus tanpa dia membuka hati kepada Roh Kudus, tanpa ia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ia pasti melakukan keinginan-keinginan daging, yang masih hidup dalam keinginan-keinginan duniawi yang akan membinasakan kehidupan percayanya. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, relakanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga membuat engkau menjadi anak-anak Allah. Ia menuntun engkau untuk dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Ia dapat mengingatkan engkau supaya engkau terhindar dari dosa. Untuk itu, jangan berbuat dosa lagi, karena engkau telah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena engkau telah memiliki Roh Kudus dalam hidupmu, jangan dukakan Dia lagi menjelang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pendeta Zaluhu di sini.
Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.